Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua, bertemu lagi di kegiatan tatap maya ya, di modul 2.6 ya. Di modul 2.6 hari ini yaitu sebanyak 2 JP. Jadi kita mulai dari pukul 4:10 selesai pukul 6:10 ya. Jadi mudah-mudahan maghrib telat sedikit lah nanti. Oke, kakak-kakak semua, izinkan saya share screen untuk materinya. Sebentar, saya share screen-kan dulu. Sudah muncul, Kak? Udah ada, Kak. Ada ya. Ya. Oke. Sebentar. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini ya. Hari ini kita ada pada materi asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK ya. Jadi jumlahnya itu 2 JP, ya mudah-mudahan kita bisa selesai tepat waktu pukul 6 lebih sedikit lah. Ini kita sudah memasuki modul 2.6 ya, modul terakhir di sini. Baik, kakak-kakak semua, untuk kesepakatan mari kita lakukan bersama. Yang pertama menyalakan kamera apabila kakak-kakak tidak ada halangan ya, kemudian mematikan mikrofon ketika ada kakak-kakak yang sedang berbicara ya, salah satu kakak yang berbicara. Kemudian yang ketiga ada hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar ya. Baik, kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK ya, sesuai dengan modulnya. Kemudian yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen beserta rubrik ya. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat ya. Tujuan dari sesi kita kali ini ada 3 ya. Kemudian selanjutnya agenda untuk hari ini yaitu refleksi atau review hasil belajar mandiri, kemudian diskusi kelompok, kemudian presentasi kelompok dan refleksi, kemudian ada pesan kunci ya di akhir. Semoga kakak-kakak semua bisa meluangkan atau meluapkan diskusinya, memaksimalkan diskusinya nanti ya. Baik kakak-kakak, untuk refleksi kita atau review hasil belajar mandiri bagaimana nih? Dari hari Senin, Minggu, Senin, kakak-kakak sudah belum mempelajari LMS? Sudah. Ada yang belum? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Oke. Baik kakak-kakak, ini saya perlihatkan ada 2 gambar. Boleh dilihat oleh kakak-kakak semua. Udah. Yang pertama ada tes keterampilan gerak dribbling zigzag ya. Yang kedua ada asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ya, sudah terlihat ya? Ada ya? Ada. Ya, terlihat. Oke, pertanyaannya coba. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK? Sepak bola. Yang B. Ayo, yang A, yang B. Yang B. Sepak bola. Ada yang B, Kak. Bola. Zigzag, Kak. Zigzag. Zigzag. Oke. Coba Kak Rizky, kenapa pilih yang B Kak Rizky? Zigzag itu lebih Kenapa pilih yang B?
Ya, Kak Riki gimana? Ini Gimana, apa? Kak? Nanti Kak Riki dulu, Kak Semangat. Riki dulu. Silakan Kak Riki gimana? Lebih Kak Riki semangat, dulu, Kak lebih Riki. semangat, banyak ininya apa? Gerakannya. Lebih semangat gerakannya. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Silakan. Kak Riki yang A yang B. Yang B, asesmen sepak bola mulai aktivitas sepak bola. Alasannya? Ya, karena asesmen otentik itu untuk gimana ya jelasnya aksi nyatanya lah, aksi nyata secara langsung untuk permainan sepak bola terhadap siswa. Langsung ya. Kan itu, Kak. Oke, melibatkan peserta didik maksudnya mungkin ya. Oke, tadi ada yang jawaban lari zigzag. Siapa? Kak Agus, jawabannya Pak Agus. Yang zigzag Yang zigzag, alasannya? karena lebih apa ya, gerakannya lebih sulit gitu kelihatannya karena zigzag tidak lurus. Oke, Kak Agus zigzag karena gerakannya lebih sulit. Oke. Kak Dia, Kak Rahya, silakan. Kalau saya Kak ke zigzag Kak ya. Zigzag, alasannya? Ya, karena di situ ada apa unsur gerak zigzag itu kan termasuk ke dalam kelincahan Kak. Kelincahan. Unsur kekuatan kelincahan. Termasuk ke dalam kelincahan ya, bukan kelenturan. Bukan kelenturan, bukan kelincahan itu Kak zigzag. Oke, ada lagi pendapatnya? Silakan. Kak Dia, Kak Nisa, Kak Siska. Saat main sepak bola, Kak. Yang sepak bola, oke, alasannya Kak Dia? Karena penilaian yang secara langsung dilakukan pas aktivitas itu berlangsung. Oke, karena aktivitasnya penilaian dilakukan ketika aktivitas berlangsung. Ya, baik. Untuk supaya lebih jelas, mari kita lihat jawaban yang benar yang mana ya. Kita lihat. Nah, yang ini ya. Wah, Dan sepak bola melalui aktivitas sepak bola ya. Oke, jadi jawabannya yang B, Kak Rahya ya. Oh, ya yang yang B ya Kak, yang B. Yang B ya. Oke. Tadi udah dijelaskan alasannya ya. Karena terlibat langsung pada saat permainan. Oke. Bagaimana perlibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Gimana? Langsung terlibat apa enggak, Kak Rizky atau Kak Wahid? langsung, Kak, langsung terlibat. Langsung terlibat. Langsung ya. Jadi karena Ya. memainkan permainan sepak bola yang sebenarnya, jadi ada dua tim kayaknya ya, tim merah dan tim biru gitu ya. Mereka Ya. dua-duanya langsung melakukan aktivitas permainan sepak bola ya. Itu yang apa asesmennya di situ. Oke. Bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran dan bentuk aktivitas, kemudian perlibatan muridnya bagaimana? Silakan. Contohnya aja, contoh simpel aja, simpel. Tujuan pembelajarannya bagaimana? Misalkan gitu, melihat tadi merajuk pada gambar tadi. Misalkan itu kan ini Kak, latihannya latihan dribbling zigzag ya. Ya. Nah, untuk asesmen otentiknya berarti kan untuk mengevaluasi jadi supaya anak bisa dribbling membuat anak ketika main sepak bola bisa melewati musuh, misalkan begitu dribblingnya. Itu meren. Ya, berarti tujuannya dribbling misalkan ya. Ya, dribbling. Tujuannya dribbling. Oke, bentuk aktivitasnya? Ya, 1 lawan 1, 2 lawan 1. 1 lawan 1, 2 lawan 1. Oke, perlibatan muridnya? Ada tim A dan tim B, jadi ada yang bertahan bersama. Ada tim A, ada tim B, ada tim merah, ada tim biru ya. Jadi ada 2 tim. Oke. Seperti itu ya Kak, terkait dengan perancangannya itu ya.
ada tujuannya, ada bentuk aktivitasnya, kemudian ada perlibatan muridnya, ya. Selanjutnya, nah di sini Kak, langkah-langkah mendesain asesmen otentik itu ada 3 yang paling utama ya. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran. Jadi tentukan dulu tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur ya. Identifikasi dulu tujuannya ke arah mana. Kemudian yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Nanti kakak-kakak kan membuat rubriknya nih. Misalkan posisi kaki seperti ini ya saat mendribling, posisi tangan seperti ini, pandangan seperti ini kan di dalam rubriknya itu kan saat mendribling bola itu. Ya. Kemudian pilih aktivitas atau tugas autentik ya, pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK ya. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang dengan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi harus berkaitan ya aktivitasnya, jangan sampai misalkan aktivitasnya tujuannya untuk melatih keterampilan mendribling tapi aktivitasnya malah kepada permainan voli gitu ya. Jadi tidak nyambung. Jadi harus sesuai dengan tujuan ya. Cara mengajarnya aktivitas pelajarannya seperti apa ya. Baik. Selanjutnya ada rancangan rubrik penilaian yang membuat rancangan penilaian yang jelas ya dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Nah, rubriknya itu harus dibuat dulu, Kak. Saya yakin kakak-kakak semua di sini punya rubrik penilaian pada setiap pembelajaran ya. Karena udah pengalaman lah kakak-kakak semua. Saya pastikan semuanya ketika melakukan asesmen itu dengan rubriknya ya, tidak hanya menilai langsung poinnya, atau ada yang langsung ke penilaiannya tanpa ada rubrik. Udah langsung aja nilai segini. Harusnya ada ya ketentuan-ketentuannya itu ya, rubriknya itu harusnya ada gitu. Kemudian mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga pengukuran pengetahuan ya konseptual yang terkait integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik ya. Jadi bukan hanya kepada, makanya ada 3 aspek nih yang kita nilai, ada aspek kognitif, ada aspek efektif dan psikomotor ya. Iya, jadi ketiga ini harus ada lah dalam setiap asesmen kakak-kakak semua. Kemudian beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitasnya dan beragam dalam penyelesaian tugas ini. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Jadi berikan kesempatan untuk kreativitas ya. Jadi biarkan anak-anak mempunyai pola penilaiannya sendiri ya. Misalkan dengan tutor sebaya, misal dengan berhadapan gitu ya, yang satu yang 2 melakukan gerakan, misalkan yang 2 lagi mengobservasi kegiatannya gitu. Jadi biarkan mereka yang menilai ya. Kemudian yang terakhir, lakukan uji coba sebelum pelaksanaan resmi uji coba asesmen dengan kelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka. Jadi sebelum ke prung sepak bola Kak Wahid ya, sebelum prung main sepak bola teh diuji heula, misalkan 2 lawan 2 tadi 1 lawan 1 gitu ya. Nah, biar lebih enak ketika menilai. Jadi jangan langsung sekaligus kurang liar karena mana yang benar-benar membutuhkan yang harus diperbaiki, mana supaya kelihatan, jadi 1-1 dulu gitu. 2 lawan 2, 1 lawan 1 gitu ya. Oke. Selanjutnya dapatkan umpan balik setelah uji coba asesmen, kakak-kakak mendapatkan umpan balik konstruktif ya dari rekan sejawat atau peserta didik. Konstruktif itu yang apa, Kak? Ayo. Konstruktif. Konstruktif itu yang terstruktur, mirin Kak.
Konstruktif yang membangun. Nah, Kak Agus ya, membangun ya. Konstruksi bangunan, ingatnya gitu ya. Membangun, ya membangun motivasi anak ya. Tentunya bukan membangun rumah. Jadi membangun motivasi anak ya. Kemudian revisi dan peningkatan. Berdasarkan asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitas di masa depan ya. Jadi semacam refleksi lah, bukan refleksi, jadi oh ini teh kurangnya di sini loh gitu lah. Jadi saya kira penilaiannya kurang, jadi saya tingkatkan lagi harusnya seperti ini gitu. Harus ada catatan-catatan. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi. Nah, refleksi ini adalah proses asesmen dan evaluasi mempertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Sesuai tadi revisi dari peningkatan itu kita catat dijadikan refleksi. Nah, ini yang terakhir ya, direfleksi. Kemudian pembelajaran ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut ke depan. Mau seperti apa? Apakah memang harus dipersulit atau memang justru dipermudah? Ya, kira-kira anak banyak yang tidak bisa, masa kita harus menaikkannya sih? Tentunya kita akan menurunkannya ya. Kecuali anak sudah pada bisa, mungkin kita naikkan lagi levelnya supaya ke level yang lebih mahir gitu ya. Baik, kakak-kakak, sebelum kita lanjutkan, jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, nah ini nih, unik nih, Kak Wahid, menarik nih. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, ya, jadi jengjot, gitunya. Larinya itu. Seperti apa asesmen otentik dan rubriknya yang dibuat? Coba Kak. Ayo. Kira-kira. Silakan. Heterogen ini. Yang jadi atlet ada di kelas kakak itu. Yang umum juga ada. Kemudian yang disabilitas juga ada. Tungkainya terlalu panjang sebelah. Asesmen otentiknya kayak gimana biasanya? Harus yang sesuai dengan kebutuhan mungkin, Kak. Oke, misalkan materinya kita ambil dribbling tadi, Kak. Ya. Apakah ada perbedaan antara yang atlet dengan yang umum pada saat asesmen itu? Ada perbedaan tentunya, apalagi untuk yang disabilitas sama yang umum ya. Jadi yang atlet, umum, peserta disabilitas itu pasti ada apa namanya, ada bedanya, Kak. Perbedaan mungkin yang dari jenis dribblingnya. Kalau untuk yang atlet mungkin harus lebih ini ya, untuk yang Sulit. ya, Tantangannya harus lebih sulit. Oke. ya. Kalau untuk yang disabilitas mungkin menyesuaikan dengan kondisi fisik atau kondisi tubuh. Terus untuk yang umum ya sebetulnya umumnya yang seperti apa, pada dasarnya umum juga banyak yang bakat alam, Kak. Yang bakat alam kan bisa, kalau sepak bola ya kan tadi berbicara sepak bola dribbling, mereka bisa lebih hampir sama mungkin dengan atlet gitu. Oke. Kalau menurut saya seperti itu, Kak. Oke, kalau misalkan nih ide yang muncul di pikiran kakak-kakak semua untuk yang disabilitas, aktivitasnya seperti apa? Coba jika menghadapi anaknya yang seperti itu, yang tungkainya tidak sama. Ya mungkin untuk tungkai, kalau saya pribadi, kalau yang tungkainya tidak sama atau disabilitas, kita katakan mohon maaf tunadaksa berarti ya? Ya, betul. Ya, mungkin kalau memang dia bisa jalan, bisa berdiri sendiri, dan bisa keseimbangan tubuhnya cukup bagus, paling suruh dribbling lurus aja. Kalau yang lain misalkan dengan cara jigjag berlari atau lurus berlari. Nah, untuk si disabilitas ini menggunakan bolanya bola plastik yang notabene tidak berbahaya untuk dirinya, kemudian tidak ada rintangan ketika dia untuk dribbling, jadi hanya lurus saja dan tidak boleh lari mungkin. Seperti itu, Kak. Oke, kalau Kak Wahid berpendapat bahwa tekniknya untuk yang disabilitas ini gerakannya lurus, bolanya dipermudah, jangan bola yang berat, bola plastik aja ya. Ya. Kemudian tidak usah berlari, ya, itu ya. Oke, Ya. ada yang lain mungkin tambahan?
Silakan. Untuk menghadapi yang disabilitas, kalau yang umum sama atlet oke lah, boleh sama ya. Dengan karena memang kadang-kadang justru yang atlet itu biasanya bisa menyesuaikan dengan yang umum. Nah, ini yang disabilitas nih. Silakan. Selain tadi seperti itu yang dikatakan Kak Wahid, ada lagi nggak? Saya mah di pikirannya mau gini loh. Nggak apa-apa, Kak, silakan utarakan aja. Kalau Kak Wahid tadi udah mengutarakan. Sama. Yang penting anak tersebut selamat, terjaga, nyaman. Power atuh Kak. Bila naon gitu. Dan belum pernah mengalami itu, jadi mungkin masih sama lah dengan Kak Wahid. Kak Wahid di sekolahnya ada yang seperti itu mungkin. Kalau saya Kak, sedikit cerita. Kebetulan di sekolah saya yang dulu pernah cerita, ada yang tunadaksa. Kebetulan kemarin kan materinya passing bawah bola voli. Nggak digini nggak, passing bawah bola voli begini ya. Gini ya. Ini bukan gini. Nah, yang saya ajarkan, si anak tersebut duduk dengan kaki selonjor karena tidak bisa berdiri, tapi si tangannya memegang bola begini dan dilempar ke atas. Itu menurut saya udah sesuai sih untuk pendidikan gerak dirinya dan pengetahuan menurut saya, tapi nggak tahu kalau yang lain gitu. Kalau Kak Agus mungkin ada pandangan, Kak Agus. Mungkin kalau saya Sama. hampir sama seperti Kak Wahid ya. Apalagi tadi yang tungkainya tidak sama panjang gitu ya. Ya intinya gini, kalau saya makan yang penting pada dasarnya anak itu gerak ya Kak. Jadi ku cek bahasa Sunda nama ku gerak lagi ku ngiringan pembelajaran gitu si anak ABK tersebut gitu kan, suatu kebanggaan gitu kan, semangat gitu meskipun ya ada kekurangan tapi tidak minder, tidak semangat untuk belajarnya tuh tidak merasa minder lah intinya gitu kan. Kalau menurut saya mah seperti tadi mungkin kalau dribbling ya cukup kira-kira tidak cukup menyulitkan si anak tersebut gitu gerakannya. Yang penting dribblingnya kelihatan ada lah, meskipun mungkin tidak seperti yang umum gitu kan, anak-anak umum, tapi yang penting lah dia mau mencoba dan mau bergerak gitu, intinya seperti itu aja lah kalau saya mah gitu, gak tahu yang lain gitu kan. Oke, siap. Kak Agus berarti hampir sama dengan yang penting anak gerak lah. Napuk sekali jalan sabaraha senti oke, yang penting istilahnya dia mau melakukan gitu ya. Iya, seperti itu Kak. Oke. Baik, memang berarti intinya ketika ada peserta didik yang heterogen, ketika atlet dengan umum mungkin kita bisa samakan untuk asesmennya ya. Tapi untuk yang disabilitas tentunya kita tidak akan menggunakan asesmen yang sama. Karena kemungkinan yang disabilitas ini tidak akan mampu untuk menguasai apa yang dilakukan oleh peserta yang umum ataupun yang atlet. Jadi kakak-kakak harus pandai-pandai nih ya, memilah-milah, jangan sampai menyamakan resepsi gitu. Oke Kak Dimas, barangkali mau bicara Kak Dimas. Boleh bertanya Kak? Ya silakan Kak Dimas. Untuk menanggapi hal di atas, di sini kan memang ada untuk peserta didik yang heterogen, ini kan mungkin yang membedakan dari disabilitas itu tungkai yang tidak sama panjang ya Kak ya? Ya, betul. Untuk treatment dari Kak Agus, Kak Rizky Andrean, dan Kak Wahid bagus untuk langkah-langkahnya, tetapi mungkin di sini ada sesuatu dari psikologisnya enggak Kak? Ini mau bertanya Kak ya. Dari psikologisnya apakah mungkin sisi peserta didik ini merasa bahwa kok saya ngerasa dibedakan ya dari treatmentnya, ataukah saya kok merasa disentuh lebih dekat lagi sama gurunya, atau gimana gitu Kak? Ada hal seperti itu nggak kira-kira? Oke, silakan. Kira-kira ada nggak emosinya atau mentalitasnya, ada nggak kira-kira? Kalau menurut saya Kak Dimas ya, untuk psikologis tadi dampak mungkin tadi kan ada treatment yang berbeda gitu daripada anak-anak yang umum gitu terkait yang disabilitas. Mungkin si anak tersebut juga sebenarnya
udah merasa gitu kan ada perbedaan gitu dari yang lain, tapi yang pernah saya alami gitu, tapi si anak tersebut ya baik-baik saja gitu, meskipun tadi ada perbedaan perlakuan kan, kita tidak terlalu menekan anak tersebut untuk melakukan gerak sesuai apa ya, maksudnya sesuai gerakan kieu ya nu bener teh gitu kan. Urang kan tenekan gitu kan, ya si anak tersebut yang menyadari bahwa ya ada kekurangan gitu. Kalau saya mah yang pernah saya alami gitu, jadi si anak tersebut tidak merasa minder, saya kok dibeda-bedakan, tapi ya anak tersebut juga merasa gitu kan dirinya tidak samalah dengan teman-teman yang lainnya gitu. Pengalaman saya mah gitu. Tidak itu alhamdulillah gitu, menurut saya mah kelihatannya biasa aja karena kurang lebih jadi tidak merasa, tadi kan ada perlakuan berbeda gitu, tidak sama karena ya merasa gitu kan, dirinya juga merasa ada kekurangan lah gitu, menurut saya gitu. Berarti kalau untuk merasa emosinya mungkin seperti itu mungkin ada Kak ya? Mungkin dari ada, siswa mungkin itu ada. Bisa jadi ada. Iya. Berarti kita mungkin mengatasinya untuk berarti kita ngatasinya mungkin dari motivasi lebih kali ya Kak ya, sama sentuhan-sentuhannya mungkin lebih dekat lagi ya. Itu dia. Nah, betul ya. Ya jadi gini loh, ketika saya luruskan ya, ketika memang ada anak yang seperti itu, tentunya kan tidak mungkin tiba-tiba kita memberikan asesmen, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini gitu ya. Nggak mungkin. Tapi sebelumnya kan kita memberikan pengarahan dulu nih kepada semua anak itu ya. Oke, sini sayang gitu kan. Kita akan melakukan gerakan mendribling bola gitu ya. Silakan kamu lakukan. Terus panggillah secara face to face antara satu dengan siswa yang disabilitas itu. Oke, tawarkan dulu, kamu siap nggak melakukan ini? Aduh Pak, saya nggak berani. Biasanya gitu, anak jujur. Oh saya nggak berani, saya berani Pak gitu ya. Kalau misalkan memang anak itu berani, silakan gitu ya. Tapi tetap dengan pengawasan kita. Tapi ketika anak itu, aduh nggak berani saya gitu ya. Ya udah, gimana kalau Bapak turunkan seperti ini nih, gitu. Jadi diajak ngobrol dulu Kak Dimas ya, jangan langsung kita memponis kamu harus ini gitu ya. Jadi ada setidaknya itu ada dorongan, ada rayuan, ada motivasi gitu ya. Jadi jangan memberikan hal yang langsung kepada, supaya anak itu tidak takut gitu. Seolah-olah memang dia melakukan itu ada perlindungan kita dari gurunya gitu. Ya betul Kak. Ya. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Baik, ini yang lain masih belum ada yang berbicara, nanti saya tanya lagi nih terkait di sini ada Kariki Arif, Kariki Purnama ya. Siap. Oke, di sini ada salah Pak Dokter, satu ada nggak Pak Dokter? Ada salah satu contoh alternatif asesmen dalam permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6b elaborasi isi. Sudah dibuka belum? Belum Kak. Nanti sambil dibuka itu ada contohnya nanti ya, rubrik asesmen diri dengan portofolio PJOK itu ada di situ ya. Oke. Baik, sebelum kita ke diskusi kelompok, saya pengen ini dulu deh biar nggak jenuh. Game dulu, ice break dulu bentar. Ya, kita dulu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, mana ya? Pak Dokter sepertinya pakai baju kebesaran, Pak Dokter. Pak Dokter akan ngeros di kamari meren. Oke Kak, kita coba dulu ya. Udah muncul belum? Udah ada Kak, muncul Kak. Oke. Belum. Muncul Kak. Silakan kakak. Kira-kira siapakah nama pada gambar berikut ini? Kak Dimas. Kak Dimas. Yakin? Kak Dimas. Kareja. Kak Agus. Mana? Kareja. Ini Kak Wahid, Kareja, Kak Dimas, Kak Agus. Kak Dimas. Oke, kita klik. Kak Agus. Kak Dimas. Agus. Saya milih nama sendiri aja. Salah.
Kak Wahid. Wahid. Siapa ini? Apal kaosna, Mai. Kak Wahid. Apal kaosna. Baju kebesaran ya. Muhammad Wahidin. Oke. Agus. Iya mah apal Agus. Agus. Agus, iya mah Agus ya. Oke, betul. Satu lagi. Terakhir. Oke, sebentar. Mana banyak. Riki. Kak Ciri brewokna. Wow. Dimas. Kak Ciri brewokna. Oke. Kakak-kakak, saya hanya istilahnya mengingatkan barangkali kemarin lupa lagi gitu ya wajah-wajahnya. Jadi saya coba, tapi memang udah pada hafal ya, udah pada hafal. Luar biasa berarti kakak-kakak. Alhamdulillah. Kak Riki berarti dikenal nih sama satu kali sama Kak Siska juga kenal. Kang Riki Arif udah Ya, pawara pasti. wajahnya. Sama 4 tahun, 5 tahun banyak ya namanya. Ya, tandana. Bosan enggak? Batur paseanya. Bosenan karunya teh bosen. Oke Kak. Baik, Kak Rahmat ini belum ada, udah ada Kak Rahmat? Baru beres syuting kayaknya, Kak. Oke, nggak apa-apa lah, siap. Lanjutkan ya. Oke, kita ke diskusi ya Kak. Pak dokter diangge maskerna. Ayahana lagi. Diskusi kelompok. Nah ini menarik nih diskusinya. Oke, bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Nah tadi kan ditanyakan LMS-nya gimana nih? Pendapatnya bagaimana? Saya penasaran dengan Kak Andrean. Tadi nelpon saya, Kak, saya mau mengerjakan yang elaborasi. Ya, kita lihat apa yang sudah dipelajari. Ayo, Kak Rizky. Siap. Apa jadi rubrik ini apa? Kita membaca rubrik asesmen diri dengan portofolio. Dia menjelaskan. Ya, silakan. Udah luring teh semangat Kak Andrean Gas. Anu udah luring angger bae aya. Oke. Gimana kalian, apa yang dipelajari di LMS itu tentang portofolio? Apa ya? Asesmen portofolio itu profil tugas peserta didik Kak, P5 telah dilakukan saat pembelajaran. Mungkin itu Kak. Profil peserta didik saat Atau setelah pembelajaran. Setelah pembelajaran. Oke. Terkait dengan ini, kakak-kakak silakan nanti berdiskusi ya. Tugasnya yaitu kakak-kakak membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Ya, materinya semuanya sama sepak bola. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajarannya. Ini silakan di screenshot dulu oleh semua atau oleh satu orang, nanti di share di grup. Tentukan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, kemudian kriteria pencapaian tujuannya. Kemudian sebelum membuat form rubrik itu ya, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, jenjang pendidikan dibebaskan. Boleh jenjang SD, boleh jenjang SMP, boleh jenjang SMA. Kemudian kelompok A, nah yang kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa, ya. Rubriknya bagaimana? Yang kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kemudian yang ketiga membuat rubrik observasi guru. Jadi ada 3, ya, 3 kelompok. Berarti nanti kalau ada 13 dibagi 3 berarti 4 orang ada yang. Kemudian untuk waktunya 30 menit. Media pengerjaan dibebaskan, boleh menggunakan Word, PPT ataupun lainnya selama nanti dipresentasikan, ya. Nanti kakak-kakak dipresentasikan sesuai dengan kelompoknya.
Baik. Selamat kakak-kakak, saya akan bagikan dulu bornya. Ya, breakout room-nya saya bagikan dulu. Oke. Saya set ini dulu. Oke. Saya akan buang mati. Sebentar. Rubrik. Wahid. Oh. Kurang jam cahaya. Oke. Wahid mandi. Silakan. Kak Rahya, silakan join Kak Rahya. Siap, Kak. Oke, tinggal diklik aja Kak Rahya. Ya. Aduh Kak, abi teu marhatikeun tadi teh nu kumahanya. Ede. Keur ieu euy, keur sakit jadi muntah-muntah tadi teh Kak, aduh. Nyangke ngobrolnya di iya bae, di grup bae. Silakan berdiskusi. Saya akan turunkan dulu. Nah, oke, silakan kakak-kakak berdiskusi. Ini berarti diskusinya berarti ya? Ya. 4 orang sama Kak Reja, Kak Dimas, dan Kak Siska. Ya, yang lain 5 orang. Siap. 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 Silakan Kak Siska. Sekretaris. Siap. Sekretaris Kak Siska silahkan. Heeh, sok nu kumaha? Teu apal. Kela ari urang ieu bagian naon heula ieu? Bagian mana? Bagian A berarti penilaian iyanya. Penilaian teh. Penilaian Kelompok A, kelompok B, kelompok C urang teh. Kelompok A dina room utama. Weh di Bapak Hajat ieu aya sakelompok jeung Bapak Hajat. Berarti orang mah nu penilaian diri dan siswa. penilaian diri dan siswa kumaha Karah? Abi teu merhatikeun tadi mah nu kumaha sih nya? Sok Kak Siska sharekan lagi. Naonna? Teu bisa euy. Presentasi ya. Kumaha teh penilaian ieu? Kumahanya? Sok cari tahu atuh. Tah, urang teh kelompok A membuat rubrik penilaian diri dan siswa. Nu kumaha cing? Kamarana ieu teh?
kelas kedap. Pamit nulian heula. Sok. Ayahnya kena ditabelkeun gitu. Kak Rahmat masuk ke roomnya Kak Wahid ya. Iya Kak, maaf baru ini. Ya siap, nggak apa-apa. Sebentar saya ini dulu, saya masukkan dulu ke Kak Wahid. Nanti tinggal. Selamat datang Kak Rahmat. Bentar, saya masukkan dulu. Andrean. Siap. Andrean. Silakan. Standby. Siap. Standby. Tunggu dulu sebentar. Yang sudah buka modul. Kak Dimas. Siap. Kak Reza. Masih hujan? Nah, orang materinya ya Kak Dimas. Kurang teh tentang penilaian diri siswa. Cek WA. Kurang Japri Kak Andrean. Milih materina naon Kak Adrian? Oke, materi yang ke-1 tuh, penilaian diri siswa sepak bola. Oh, sepak bola saja berarti tujuan pembelajaran heula nya. Eta urang contohna gitu Kak Andrean. Kurang di WA Japri. Iya, sip, masuk. Mantap. Sudah dikirimkan lagi ke Bu Menteri. Berarti tinggal naon ieu na? Tadi Mas lagi Siap. mabar sama siapa kan Mas? Ya? Lagi mabar sama siapa? Lagi mabar. Enggak lagi mabar. Ini lagi standby. Lagi standby aman. Lagi merokok ya. Bener. Udah ada. Kak Siska udah lihat WA? Udah. Oke, itu aja Kak Siska di mix lagi. Berhubung Kak Siska pintar memasak, coba di mix lagi. Iya. Masakannya. Coba di Ayeuna mah teu bisa mikir euy. Oh ya udah itu aja masukin nggak apa-apa. Itu dijelaskan sama Kak Reja kok. Siap. Geus kayak urang moderatorna urang. Siap Kak Dimas. Kita membaca, dilanjut nanti ke Andre. Kareja hujan teh di ditu. Hujan Kak, aduh.
Hujan we nya. Iya. Di dieu mah ka bagian mendungna bae euy. Hujan mah Ada teu. hujan. Angin. Hujan besar. Angin Besar sing sekali. sering. Ari di dieu mah anti air dah memang. Iya teh Hese kana maksudna. hujan. Iya teh maksudna udah diginiin aja atau kumahanya? Ya udahlah digituin aja. Coba aja dulu share screen dulu. Di share screen maksudnya kita coba Seleksi. ngoreksi bareng-bareng gitu loh. Bentar. Yang terakhir aja Coba. berarti gitulah. Heeh, Yang coba terakhir kasih kayak- share screen dulu. Ya itu. Yang terakhir Iya. tuh mana? Yang dari Mantap itu. ya. Widih. Ada nggak? Ada. Ada. Ada, udah. Ada siap. Bawah. Sip, aman, mantap. Sip. Oke, Kareja siap ya? Heeh. Siap kan. Dari jeung nu palalinter mah teu kudu hese-hesenya. Oh, Yok, iya. Beres. Panjang. Tuh. Oh, hebat kan baca modulna. Memang iya mah sigana geus aya geus boga sigana ieu mah. Ya. Harus menyiapkan sedia payung sebelum hujan. Betul. Belum hujan Sepakat, sedia payung. Semangat. Pol. Nah, Kareja yang presentasi ya. Siap. Saya sudah mengetik ini panjang. Pak itu Ada refleksinya kan? Pak Hajat gimana Pak Hajat belum ada suaranya? Pak Ridwan Nah, lagi sibuk. Sibuk tamu. Lagi banyak tamu. Abi hoyong ningali ieu euy Kareja. Ieu na menit aya ieuan gambarna. Nah, oke. Kita buka sama-sama. Sigana udah keur di kosan eta mah. Kosan dong. Kareja uang sudah habis. Kosan. Nanti saya tambahkan. Abi mah tong dibukanya kamerana nuju ngarengkol. Siap. Terima kasih. Siap, Siska. aman. Sudah seperti ini juga, alhamdulillah. Wow. Tas beres, udah banget tinggal ya, peregangan. Ya, Kak Dimas, silahkan mabar. Baik, nanti kita coba buat draft pick dulu. Bennett Aldos. Berarti kumaha ieu teh besok teh? Belum ada ini instruksi lagi. Saya mah biasa Instruksi ya? mengikuti Pasil. Kurang mau Oh, siap. ranteng di sana. Urang lamun jadi paling jalan ka dieu wae Mandi Rancan. Mandi Rancan. Siap coba aja ya. Siap. Yap. Da ti dieu jauh teuing ka Cikijingna euy. Muter atau mah sareng muter letter U. Muter. Curah hujan tinggi Cikijing teh masalahna. Iya, pasti. Jika hujan di jalan. Tolong Kareja bacakan itu gimana Kareja? Siap. Seremoni re. Iya, udah ya Kareja gini ya? Ya. Iya, sip, Kareja lah. Berarti 6 poin ya ini nak TP nak. Tujuannya ya. TP-nya 6 poin, terlalu banyak enggak? Udah cukup. Mantap, Malah kurang sih sebenarnya. Terlalu banyak enggak ini 6 poin? Enggak, udah cukup Kak. Cukup aja. Kareja, udah cukup Kareja. Cukup Kak. Jadi kalau poinnya banyak itu tidak mengundang pertanyaan baru memang. Harus banyak membaca jadi. Hujan kan ya, ngeri hujan ya. Iya, sama hujan. Ngopi deh atuh eta jeung sampurna place-na hulungkeun. Kalah bagi tiis. Disumput kemarin euy, place-na euy.
Ai kamari keur Sabtu teh pulang ka Tajur, ka Andrean. Iya, Heeh. Tajur. Berarti iya sampai ke mana pembahasannya? TP 6 poin. Kak Buahnya Siska coba apa? scroll dulu. Siska coba scroll ke bawah. Lupa lagi tadi tuh. Scroll dulu Kak Siska, maaf. Kayak ada tadi TP seorang ya. Nah, kriteria Nah, tujuan. ketercapaian TP skor 1 2 3 4. Heeh. Iya. Berarti sampai sampai meningkatkan kondisi fisiknya 3 poin berarti. Aya deh. aya kan ya. Aya kan ya. Oh, udah 6 poin ya. 6 poin berarti kan sampai 6 ya Tana. Kita membangun kerjasama. Iya, pasti 6 poin. Nah, sampai Ya. 6 poin mengembangkan mentalitas. Oke. Nah, kesimpulan sip, oke, mantap. Bawahnya ada lagi? Oh, ada Nah, lagi. yang ini. Iya. Nah, Yang pertamanya mah ini meureun. Ini yang ditanyanya. Kapasil. Siap, kumaha Kak? Kapasil berarti nanti berurutan sampai atas dari TP-nya apa gimana? Apa langsung rubriknya aja? Dari atas dulu tujuannya dulu apa, kemudian dari berurutan nanti terakhir baru Cara penilaiannya ya? nah, asesmen penilaiannya yang menjurus kepada apa tadi tuh? Tentang ini. Tentang rubrik Penilaian diri. Nah, dalam tentang Penilaian diri siswa. ya, tentang penilaian diri sendiri gitu. Jadi berurutan. Nanti juga yang lain sama tujuannya dulu apa, kemudian baru, biar semuanya Oh, berarti ini disampaikan secara lengkap ya Kak ya? lengkap. Jadi semuanya harus Siap. lengkap. Siap. Kayak orang moderator wae Kak Reja menyampaikan Yang penting, materi. semua ya. Yang penting Kakak untuk menjelaskan ya rubrik penilaian Tapi sendiri ngomong aja. capek kan. Ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Pasil. Ditugaskan 30 menit, orang 5 menit geus anggeus ya. Mantap itu. Andre. Mantap baik karya mah. Up dana dong. Eta geus beak eta. Jaket. Upload coklat geus beak. Oh, masih ada Kak Dimas. Saya mau ke Singapura. Oh, saya. Nanti kakak-kakak boleh untuk menanggapi ataupun memberikan masukan apabila memang menurut
pandangan kakak-kakak ada yang harus ditambahkan atau memang tidak sesuai ya dari kelompok lain. Siap Kak. Oke. Kak Siska berarti kemarin teh hari pertama dinas Cikijing ya? Belum, sekarang masih di Kertajati ya. Oh belum? Lagi Berarti beres-beres. kapan itu mutasi? Nanti besok. Oh besok. Mm-mm. Soalnya yang di sekolah yang di sini mah udah mutasi Senin teh udah mulai di tempat baru. Ya, kan kita makan kemarin baru ditinggalin kan ya seminggu. Masa kita ganan masuk langsung keluar lagi, jadi nanti udahlah 3 hari aja dulu sambil itu beres-beres gitu. Betul. Kanisa sama berarti bareng? Sama. Berarti pindah ke mana? Kalau saya mah ke Cikijing, kalau Nisa mah ke Banjaran. Cikijing berapa? Oh, SD-nya Cidulang 3. Oh. Dekat sama Kariduan. Oh yang di itu ya perbatasan ya? Ya, perbatasan ini Cikijing. Kalau Kanisa mah masih di sini kayaknya ya Banjaran ya. Iya, di sini. Kan kita tuh harus ada proses untuk Betul. keluar itu teh kan kita teh pamitan dulu ke siapa gitu kan perlu waktu. Betul. Kemarin juga ada teman nih ya yang langsung keluar aja ke pamitan langsung itu kan nan kepala sekolahnya teh nelpon ke aku teh tahu gitunya tahu dia teh jadi nelpon cenah jiga ieu we cenah jiga naon ngaran jiga rampok wae cenah gitu. Gak rampok. Berarti karena dijajab di Kertajatinya. Berarti karena dijajab serah terima meureun teh. Nanti cenah itu dianterin. Berarti rumah teh Cikijing teh. Cikijing. Oh, Cikijing ke Kertajati. Ujung ke ujung. Iya tuh. Ya tuntutan profesinya teh. Kegonang dia. Ede. Nyanyi ieu mah. Ini teh tadi pagi meureun salah makan jadi teh tadi pagi mah asa semangat Jumat cenah gitu. Pas udah duhur teh langsung keleyang. Gara-gara gak makan nasi kotak ya Kak. Biasanya makan nasi kotak sekarang enggak. Kayaknya makan udang tuh. Biasanya kan perbaikan gizi Biasanya perbaikan gizi sekarang seadanya lagi. Kumaha ganti layar teh Andre. Pakai laptop, pakai HP. Udah pakai laptop ya? Udah ngiting di HP mau kumaha nya iya. Maksudnya pakai ya screen. Harus pakai laptop mungkin mah. Kalau pakai HP emang nggak bisa, orang di HP ya. Dia pakai Chromebook tuh bisa, itu orang nggak bisa.
Wow, mati lampu. Oh, berarti ini tehnya skor-skor merenya anak kondisi anak-anak teh kayak gimana merenya. Iya, penjelasannya teh, bukan penjelasannya, poin-poin penilaiannya. Poin penilaiannya. Aya nu cicing bae teh skorna sabaraha cing? Cicing cicing bae mah skor lagi pas-pasan saongkoseun. Di abi mah angger dah sok ieu teh, sok aya nu non keur belajar teh cenah non ibu sakit cenah sok angger kitu. Sama wae Kak. Lalieur.
Baik kakak-kakak, waktunya tinggal 6 menit lagi ya. Sudah siap? Baik Kak, sudah siap Kak? Oke, nanti tunggu yang lain masuk dulu. Silakan disiapkan moderatornya siapa, kemudian yang presentasi siapa, kemudian yang jawab pertanyaan, barangkali ada pertanyaan siapa gitu ya. Siap Kak. Saya cek dulu yang lain ya.
Kak Dimas, aku aja lah ini mah. Kenapa? Moderator mah aku aja. Oh ya udah siap. Oke. Nanti Kak Dimas yang itu pertanyaan. Ini. Kak Andrean. Yang pertanyaan Kak Andrean. Apa Kareja? Siap Kareja? Ya siap. Jangan ada yang bertanya gitu. Siap kan, Andre? Siap. Ya Kita udah tuh kalau itu presentasikan. mah weta-weta Kak Dimas baik. Nah, Apa? naon teh? Moderator. Bebas, sok, Nah, santai. santai. Mau saya boleh, mau Teh Siska boleh. Ya, Udah sok saja aja. saya saja ya semua. Inde. Areja mah engke pemaparan Areja. Karahya. Gimana? Kakak-kakak bagaimana diskusinya, lancar? Insya Allah lah. Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Oke. Nanti untuk yang presentasi, yang pertama kelompok yang main call, yang di main call, kemudian yang kedua sesuai aja urutannya ya, A, B, C gitu. Siap. Oke, kakak-kakak saya share screen dulu sebentar ya, supaya jelas. Sudah muncul? Sudah. Sudah Kak. Ya. Oke, siap. Sebentar. Nah, ini ya, sudah muncul. Yang selanjutnya, kakak-kakak akan melakukan presentasi kelompok. Ini waktunya masing-masing 10 menit, sehingga nanti hasilnya 30 menit ya. Nanti ada untuk refleksinya. Siap. Kakak-kakak, silakan dari kelompok pertama dulu. Siap. Go. Halo. Kelompok A ya. Kelompok A ya. Langsung aja ini. Ya, Kak Siska gimana? Ya, Siska. Monggo. Kak Iya. Dimas. Boleh Melebu. share yang punten. Di-share screen-kan dulu. Ya. Boleh Kak Siska. Silahkan. Mangga kan udah di-share. Mau Abi baik. Moderator. Ya, Boleh. sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang rubrik penilaian diri dan siswa yang akan dibacakan oleh Kareja. Mangga, Kareja. Ya, makasih Kak Siska. Lanjut di sini kelompok kami mengambil materinya sepak bola dengan tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menguasai teknik dasar, siswa dapat menunjukkan penguasaan teknik dasar sepak bola seperti dribbling, passing, dan shooting. 2. Meningkatkan kondisi fisik siswa dapat menunjukkan peningkatan kebugaran fisik. Dan
stamina melalui latihan rutin. 3. Memahami teknik permainan. Siswa dapat memahami dan menerapkan posisi serta strategi dalam permainan sepak bola. 4. Membangun kerjasama tim. Siswa dapat bekerja sama dengan rekan setim untuk mencapai tujuan bersama dalam permainan. 5. Menunjukkan disiplin dan etika. Siswa dapat menunjukkan kedisiplinan dan etika baik di dalam dan di luar lapangan. 6. Mengembangkan mentalitas. Siswa dapat menunjukkan semangat, juang, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan di lapangan. Nah, untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, 1. Menguasai teknik dasar. Skor 1 yaitu tidak dapat melakukan teknik dasar. Skor 2 dapat melakukan teknik dasar dengan beraturan. Skor 3 dapat melakukan teknik dasar dengan baik. Skor 4 dapat melakukan teknik dasar dengan sangat baik dan konsisten. 2. Meningkatkan kondisi fisik. Skor 1 mudahlah tidak mampu mengikuti latihan. Skor 2 cukup mampu mengikuti latihan tetapi cepat lelah. Skor 3 mampu mengikuti latihan dengan baik. Lanjut, skor 4. Skor 4 sangat bugar dan dapat mengikuti latihan dengan intensitas tinggi. Untuk poin ketiga, memahami taktik permainan. Skor 1 yaitu tidak memahami posisi dan strategi. Skor 2 memahami beberapa aspek tetapi kurang dapat menerapkannya. Skor 3 memahami dan dapat menerapkan strategi dengan baik. Skor 4 memahami dan menerapkan strategi dengan sangat baik, mampu memberi masukan. Lanjut, poin 4 membangun kerjasama tim. Skor 1 yaitu tidak berkontribusi dalam tim. Skor 2 terkadang berkontribusi tetapi masih egois. Skor 3 berkontribusi dengan baik dalam tim. Skor 4 sangat berkontribusi dan mendorong kerjasama tim. Lanjut, poin 5 menunjukkan disiplin dan etika. Skor 1 sering melanggar aturan. Skor 2 kadang-kadang melanggar aturan. Skor 3 menghormati aturan dan pelatih. Skor 4 selalu menunjukkan disiplin dan etika yang baik. Terakhir, 6 mengembangkan mentalitas. Dengan skor 1 mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Skor 2 terkadang menunjukkan semangat juang. Skor 3 menunjukkan semangat juang yang baik. Skor 4 sangat gigih dan bersemangat dalam setiap permainan. Kesimpulannya, dengan tujuan dan kriteria di atas, Anda dapat membuat form rubrik penilaian yang lebih terfokus. Apakah Anda ingin melanjutkan dengan membuat rubrik berdasarkan tujuan kriteria ini? Lanjut. Di sini ada tabelnya. Berikut adalah contoh rubrik penilaian diri sendiri untuk materi sepak bola. Rubrik ini dapat digunakan oleh siswa untuk mengevaluasi keterampilan dan perkembangan mereka secara mandiri. Di kolom 1 ada aspek, kriteria, skor 1, skor 2, skor 3, dan skor 4. Di dalam aspek itu ada teknik dasar, kriterianya penguasaan teknik dribbling, passing, dan shooting. Skor 1-nya tidak baik, skor 2 cukup, skor 3 baik, dan skor 4 sangat baik. Lanjut, kondisi fisik, stamina, dan kebugaran saat berlatih dan bermain. Skor 1 tidak baik, skor 2 cukup, skor 3 baik, dan skor 4 sangat baik. Lanjut, ada pemahaman taktik. Kriterianya pemahaman posisi dan strategi dalam permainan. Skornya masih sama dengan yang di atas. Terus ada pemahaman taktik, pemahaman posisi, dan strategi dalam permainan. Skornya sama, kerjasama, tim,
kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan setim. Skornya sama, tidak baik, cukup baik, dan sangat baik. Terus lanjut aspek disiplin. Kedisiplinan dan mengikuti struktur pelatih dan aturan permainan. Terus mentalitas, semangat juang dan ketahanan dalam menghadapi tekanan di lapangan. Skornya tidak baik, cukup baik, dan sangat baik. Petunjuk pengisiannya, mohon Kak Dimas dilanjut. Baik, terima kasih Kak Reza. Untuk petunjuk penilaian di sini ada beberapa poin, yaitu untuk poin pertama, penilaian diri, setiap aspek dinilai dari 1 hingga 4. Yaitu dari skor 1 tidak baik, skor 2 cukup, skor 3 baik, skor 4 sangat baik. Kemudian untuk poin 2-nya, total skor, dijumlahkan skor dari setiap aspek untuk mendapatkan total penilaian. Jadi dari skor 1, 2, 3, dan 4 itu dijumlahkan dan ditotalkan untuk mendapatkan penilaian. Kemudian nomor 3 ada refleksi. Di sini dituliskan komentar atau refleksi pribadi untuk setiap aspek tentang apa yang telah dilakukan dan rencana untuk perbaikan. Kemudian di sini ada contoh pengisian, ada teknik dasar, ada untuk nilai baik, kondisi fisik sangat baik, pemahaman taktik cukup, kemudian kerjasama tim baik, disiplin sangat baik, mentalitas baik. Itu contoh untuk pengisian penilaian dan total skornya 19/24 dari keseluruhan. Kemudian di sini ada refleksi untuk teknik dasar perlu lebih banyak latihan dribbling untuk meningkatkan keterampilan. Untuk poin 2 kondisi fisik, saya merasa sangat bugar berkat latihan rutin. Kemudian pemahaman taktik, saya akan meminta bantuan pelatih untuk memahami posisi lebih baik. Nah, dari rubrik ini membantu siswa untuk lebih sadar akan kemajuan mereka dan merencanakan langkah-langkah untuk mengembangkan lebih lanjut. Apakah Anda di sini menambahkan aspek atau mengubah sesuatu? Nah, jadi di sini nanti bisa disesuaikan dengan kondisi dari siswa tersebut. Kemudian lanjut ke Siska. Udah habis, Kak. Udah habis. Sudah ya? Terakhir ya? Baik Kak, itu pemaparan dari Kak Reza dan saya mengenai penilaian diri dan siswa untuk cabang olahraga sepak bola. Kembalikan lagi ke moderator, silakan Kak Siska. Ya, itu mungkin ada dalam presentasi dari kelompok kami ya. Mangga pilih ada masukan atau pertanyaan, Mangga. Silakan, barangkali ada yang mau memberikan masukan, di-raise-an aja. Ada nggak? Sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke kelompoknya Kak Siska. Ini untuk fase apa pembelajarannya? Fase A, fase B, fase C? Halo? Untuk fase A, Kak. Bukan fase A. Ini untuk fase C, Kak. Untuk kelompok A bukan? Oh, bukan ya? Bentar dulu, Papa lagi nih. Oh, fase C. Oke, berarti untuk fase C. Oh, siap. Untuk permainan bola besar tentang sepak bola. Oke, saya kira untuk fase A anak kelas 1 ya. Oke, tadi saya perhatikan ada setelah refleksi itu tidak ada tindak lanjut ya. Nah, untuk ditindak lanjutnya kira-kira kakak kamu bagaimana? Itu tadi di bagian itu kan ada refleksi. Ya, setelah refleksi kan ada tindak lanjut. Nah, untuk tindak lanjutnya misalkan kakak ini apakah mau melakukan apa dalam tindak lanjutnya itu gitu. Udah nggak? Mangga, Andrean, mangga.
Gimana Kak? Punten. Untuk tindak lanjutnya yang akan Kakak lakukan, tadi kan sudah sampai refleksi nih. Ya. Nah, kemudian kan seharusnya itu ada tindak lanjut. Nah, untuk tindak lanjutnya itu Kakak mau ngapain nih kepada siswa-siswa kita? Oke, untuk tindak lanjutnya mungkin saya akan terus mengulang untuk siswa yang kurang dalam permainan sepak bola, atau bisa tindak lanjutnya untuk menambahkan mentalitas bisa diuji coba atau uji tanding dengan SD yang lain. Mungkin seperti itu, Kak. Oke ya. Jadi penggambarannya itu kalau dari kelompok ini secara keseluruhan ya, bukan pada tekniknya ya. Jadi misalkan tadi dribblingnya sudah bagus apa enggak gitu ya. Konsepnya seolah-olah memang anak-anak sudah mengerti ya. Kalau misalkan untuk fase B, biasanya di fase B itu anak-anak misalkan menendang dengan kaki bagian dalam. Itu kan ada yang belum bisa gitu ya. Berarti ini dianggapnya anak-anak sudah menguasai semua dan akan dilakukan pengujian secara keseluruhan terkait dengan Ya, apa betul. yang seperti itu ya. Oke, saya paham. Baik, terima kasih. Ada yang lain mungkin yang akan menambahkan dari kelompok? Silakan, ada yang menambahkan untuk fase C permainan bola besar sepak bola. Tidak ada, cukup ya. Oke, silakan Kak Siska ditutup. Ya, makasih ya Kak. Mungkin itu hasil presentasi dari kami ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Baik, selanjutnya silakan untuk kelompok kedua. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami yang awalnya mungkin disangkanya di itu Kak di room ke-1 ya. Tapi ternyata di room ke-1 itu kelompok B. Untuk memaparkannya, mangga Kak Randy dan Kak Rifki mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menerangkan atau tentang rubrik yang saya buat. Bagian kelompok B kan? Iya, kelompok B. Kelompok B itu bukannya kelompok kita, Kak? Kita kan kelompok 2, Kak. Nggak apa-apa, Sob. Nggak apa-apa. Tadi yang didiskusikan kan kami kelompok A, ya, penilaian diri dan siswa. Cuma tadi yang dipaparkan dari kelompok 1 sama rubrik penilaian diri dan siswa, gimana Kak? Udah nggak apa-apa, Sob. Berarti yang masih Lanjutkan. penilaian diri ya? Ya, nggak apa-apa, Sob. Ya siap, Kak Randy, silakan mangga yang tadi aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba memaparkan hasil diskusi kelompok B tentang rubrik sepak bola. Izin share screen, Kak. Silakan. Sudah ada? Ada, muncul. Ya, untuk rubrik sepak bola, tujuan pembelajaran
Siswa memahami dan mempraktikkan tujuan teknik dasar permainan sepak bola, yaitu menggiring bola, mengoper bola, dan menendang. Siswa mampu menerapkan teknik dasar tersebut dalam situasi permainan sederhana. Yang selanjutnya, siswa menunjukkan sikap sportif dan kerjasama yang baik selama beraktivitas dalam permainan sepak bola. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Tujuannya memahami teknik dasar sepak bola. Kriteria ketercapaiannya, siswa mampu menjelaskan dan melakukan minimal 2 teknik dasar, menggiring, mengoper, menendang dengan benar. Yang selanjutnya, menerapkan teknik dasar dalam permainan. Kriterianya, siswa dapat menerapkan teknik menggiring, mengoper, dan menendang bola dalam permainan dan kerjasama. Kriteria positif, menghargai teman dan kerjasama dalam tim selama permainan berlangsung. Untuk selanjutnya, silakan dilanjutkan dengan yang lain. Aya ge nu bodas we sareng acuk olahragana aja. Silakan. Oke, rubrik penilaian diri siswa. Aspeknya ada kriteria 4 baik sekali, kriteria 3 baik, kriteria 2 cukup, kriteria 1 perlu bimbingan. Menggiring bola dengan lancar, menjaga kontrol yang baik untuk kriteria 4. Untuk kriteria 3, menggiring bola dengan cukup baik, kadang kehilangan kontrol. Kriteria 2, menggiring bola tapi kurang lancar dan sering kehilangan kontrol. Untuk kriteria 1, kesulitan besar dalam menggiring bola. Aspek mengoper bola yaitu untuk kriteria 4-nya dapat mengoper bola dengan akurat kepada rekan tim. Untuk kriteria 3, mengoper bola cukup baik namun tidak selalu akurat. Untuk kriteria 2, mengoper bola tapi sering tidak tepat sasaran. Untuk kriteria 1, belum dapat mengoper bola dengan baik. Untuk aspek menendang, kriteria 4, menendang bola dengan kuat dan arah yang tepat. Untuk kriteria 3, menendang bola dengan kekuatan cukup namun arah kadang kurang tepat. Kriteria 2 yaitu menendang bola namun arah dan kekuatannya sering kurang sesuai. Kriteria 1, kesulitan dalam benar. Sportivitas, selalu menghargai teman dan bersikap jujur selama bermain. Untuk kriteria 3, menghargai teman namun kadang kurang jujur. Kriteria 2, kadang-kadang menunjukkan sikap tidak sportif. Untuk kriteria 1-nya, sering menunjukkan sikap tidak sportif. Untuk kerjasama, aktif berkolaborasi dan mendukung tim dengan baik. Itu untuk kriteria 4. Untuk kriteria 3, bekerja sama cukup baik dengan teman. Untuk kriteria 2, mendukung tim tapi kurang aktif. Dan untuk kriteria 1-nya, sering kurang mendukung kerjasama tim. Untuk selanjutnya, cara pengisian rubrik penilaian diri. 1. Siswa membaca setiap aspek yang dinilai, yaitu menggiring bola, mengoper bola, menendang bola, sportivitas, dan kerjasama. Yang selanjutnya, siswa menilai diri sendiri dengan memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai dengan penilaian terhadap diri mereka pada setiap aspek. Yang ketiga, guru memberikan panduan atau contoh kepada siswa tentang bagaimana cara menilai diri dengan jujur. Oke. Untuk tindak lanjutnya,
Diskusi refleksi setelah mengisi rubrik, siswa diajak berdiskusi tentang aspek mana yang sudah dikuasai dan yang perlu diperbaiki. Guru memberikan umpan balik positif yang konstruktif untuk mendorong peningkatan. Yang kedua, latihan terarah. Guru menyusun sesi latihan tambahan untuk siswa yang memerlukan bimbingan lebih lanjut pada teknik tertentu, seperti menggiring bola, menendang bola. Yang selanjutnya, evaluasi perkembangan. Guru melakukan penilaian kembali pada sesi berikutnya untuk melihat apakah ada peningkatan keterampilan atau sikap sesuai dengan refleksi dan latihan tambahan yang telah diberikan. Yang keempat, penguatan sikap. Guru memberikan apresiasi bagi siswa yang menunjukkan sportivitas dan kerjasama yang baik, dorongan bagi siswa yang perlu. Oke, jangan ditutup dulu Kak Randy. Ya, jangan ditutup dulu sebentar Kak Randy. Ini untuk terkait tindak lanjut ini ya. Di sini sudah terlihat untuk tindak lanjutnya, di mana ada diskusi refleksi dulu, kemudian guru itu menyusun latihan tambahan. Nah, ini tindak lanjutnya ya, latihan terarah. Kemudian ada evaluasi perkembangan, penguatan sikap. Nah, ini bagian dari tindak lanjut ya. Jadi kakak-kakak untuk proses tindak lanjut bisa melakukan hal yang disampaikan oleh kelompok kedua ini ya. Kemudian tadi ada tambahan juga terkait dengan terkait dengan menilai diri sendiri dengan memberikan checklist ya. Jadi nanti akan terlihat kakak-kakak menilai, kemudian anak-anak juga menilai. Nanti apakah memang anak-anak itu jujur atau hanya mengisi bertolak belakang dengan kakak-kakak ya terkait dengan. Terima kasih. Silakan ditutup saja, Kak. Baik. Iya, Kak. Terima Ya. kasih Kak Randy yang sudah menjelaskan hasil diskusi kita. Itulah teman-teman hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tinggal satu kelompok lagi, dipersilakan untuk mempercepat waktu. Silakan kelompok Kak Wahid. Siap. Kak Rindi, Kak Riki, keadaan dulu sebentar. Yap, boleh. Baik, silakan. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh Kak Wahid tentang penilaian rubrik penilaian oleh teman saya yang disampaikan. Ini share screen yang kedua. Mungkin seperti ini, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menerangkan tentang rubrik asesmen penilaian sepak bola yang dilakukan oleh teman, yaitu yang diantaranya ada kriteria penilaian, itu keterampilan, kemudian
Apa itu teh? Ke bawah, Kak. Riki. Kerja sama tim komunikasi, kemudian ada apalagi pemahaman taktik dan posisi, kreativitas dalam bermain, kemudian kepemimpinan dan motivasi, refleksi diri dan perbaikan. Semuanya itu ada lagi kedisiplinan dan etika permainan. Semuanya itu ada 4 skor yang berbeda, yaitu skor 4, skor 3, dan skor 2, juga skor 1, sama mungkin dengan kelompok yang lainnya. Kriteria skornya seperti itu. Kemudian penjelasannya tolong ke bawah, Karik. Itu yang di bawah, yang paling bawah tadi, yang paling bawah. Nah, penjelasan kriterianya yaitu untuk keterampilannya. Untuk keterampilan yaitu menilai kemampuan siswa, kemudian atau teman sejawat, dan kerjasama tim dan komunikasi. Jadi ini yang dinilai adalah dalam permainan sepak bolanya. Jadi nanti setiap kelompok itu menilai kelompok ini kira-kira ada kerjasamanya enggak, ada komunikasinya enggak gitu. Dinilai. Jadi antar kelompok itu saling menilai. Kemudian taktik dan posisi sama. Jadi dalam permainan sepak bola ini kan ada posisi, misalkan kiper, pemain belakang, pemain depan, nanti dilihat ini benar tidak posisinya, kemudian taktiknya benar tidak, kemudian posisi dalam passing, taktiknya, sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang ke tadi yang bawah, Riki, kita ngebut saja lah. Kemudian kreativitas dalam bermain. Nah, ketika bermain, tim tersebut kira-kira dalam membangun build up penyerangan dan itunya, kemudian refleksi dirinya, yaitu apa itu teh? Kelihatan, menilai kemampuan siswa dalam merefleksikan permainan, mengidentifikasi. Gitu. Kemudian etika, jadi selama pembelajaran kelompok ini bagus enggak, ketika kelompok lain yang sedang diskusi kira-kira memperhatikan enggak gitu, terus pemaparan materinya ketika ini gitu. Kemudian lanjut fair play mungkin dalam sepak bola ya, refleksi dirinya silakan dilanjut oleh Kak Riki Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan refleksi diri untuk kekuatan dan keberhasilan. Contohnya apa yang saya lakukan dengan baik menurut teman saya. Contoh saya baik dalam berkomunikasi dan seterusnya. Kemudian ada area yang perlu ditingkatkan. Apa kritik dan saran teman saya. Contoh saya mengatakan saya perlu lebih percaya diri saat berbicara di depan umum dan seterusnya. Yang ketiga, pembelajaran dari umpan balik. Apa yang saya pelajari dari umpan balik ini? Contoh, saya perlu lebih berani berbicara dan memberikan ide kreatif. Tindak lanjutnya, Kak Rahmat, ada tidak? Ya, dilanjut, Kak. Umpan passing. Tindak lanjut, satu, ada 3 poin. Tiga poin ya. Yang perlu rencana tindak lanjut. Perbaikan keterampilan, apa yang perlu saya perbaiki dan bagaimana saya cara melakukannya. 2, mempertahankan kelebihan, apa yang sudah saya lakukan dengan baik, bagaimana cara mempertahankannya, seperti itu. Nomor 3, pemantauan kemajuan, bagaimana saya memantau kemajuan diri pribadi atau siswa tersebut agar menjadi lebih baik. Kesimpulannya, refleksi diri dari tindak lanjut membantu siswa memperbaiki area yang perlu dikembangkan dan mempertahankan hal-hal yang sudah baik serta mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab atas pembelajaran dan perkembangan pribadi mereka. Sekian, terima kasih Kak. Kembali ke moderator Kanisa. Baik, itu adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau ditambahkan, silakan.
Baik, secara keseluruhan apa yang disampaikan tadi semuanya sudah mencakup ya. Muncul apa yang menjadi asesmen otentiknya, terutama tadi terkait dengan rubriknya mau seperti apa, itu silakan saya kembalikan lagi kepada kakak-kakak ya. Ada yang menggunakan model checklist gitu ya, atau centang, ada yang membuat pertanyaan misal untuk asesmen diri sendiri gitu ya. Itu saya kembalikan lagi kepada kakak-kakak nanti ketika melakukan asesmen tersebut. Jadi tidak ada patokan harus checklist ataupun harus bentuk pertanyaan ya. Silakan kakak-kakak yang melakukan pengembangannya di sekolah masing-masing. Oke, terima kasih. Silakan kakak-kakak, kita lanjutkan lagi sedikit lagi ya terkait asesmen otentik ini sambil menunggu buka. Oke. Buka, Pak. Mantap. Oke, silakan. Tinggal 3 slide lagi ya. Apa hal baru yang dapat sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dan pembelajaran dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan dengan singkat. Silakan 1 atau 2 orang saja. Silakan Pak Ketua. Waduh, Biang. Selama asesmen hal baru apa yang Anda dapat sejauh ini selama yang saya dapat yaitu yang pertama asesmen yang tadi saya bahas ya, berarti rubrik penilaian sama teman ya Kak. Saya jarang digunakan karena apa? Karena mungkin faktor Bapak era ngomongin babaturan teh gitu. Bapak ada alus, cina. Bapak ada iya teh gitu. Jadi itu Kak. Oke. Berarti belum maksimal. Mungkin kalau untuk evaluasi diri sendiri sudah bisa dilaksanakan. Evaluasi diri sendiri kalau di kelas perempuan belum bisa. Tapi untuk di kelas laki-laki mereka sudah bisa menyadari bahwa mereka Pak, abi mah teu bisa guling depan, Pak, abi mah teu tiasa setut kumaha gitu. Jadi mereka sebelum melakukan sudah tahu deh. Kalau Kak Wahid sendiri memberikan asesmennya itu biasanya berupa instrumen atau memang langsung dalam pembahasan? Ini langsung dalam pembahasan, jadi dalam pembelajaran iya. Usahakan ke depan nanti ketika melakukan evaluasi diri itu membuat rubriknya instrumennya ya Kak, supaya biarkan anak-anak menjawab soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang Kak Wahid siapkan secara mandiri. Jadi biarkan mereka menjawab apa adanya gitu tanpa ada indikasi dari teman lain ataupun dari Kak Wahid sendiri sebagai peserta didik gitu ya, untuk instrumen diri sendiri. Kalau untuk instrumen yang sifatnya umpan balik, bolehlah istilahnya berdiskusi gitu ya, dilakukan secara berdiskusi gitu, atau melihat gerakan temannya yang satu melakukan penilaian, itu bisa. Ya, terima kasih Kak Wahid. Selanjutnya pesan kuncinya yaitu asesmen dapat membantu pembelajaran anak ya. Sepakat? Sepakat ya. Kemudian perlibatan murid dalam asesmen. Jadi murid ini terlibat dalam kegiatan asesmen ini. Sepakat? Sepakat. Oke. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak satu peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya yang tadi sudah kakak-kakak diskusikan ya. Kemudian yang ketiga yaitu peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat ya. Jadi silakan nanti kakak-kakak kembangkan di sekolah kakak-kakak masing-masing terkait dengan asesmen otentik ini ya. Baik kakak-kakak, mungkin 2 menit lagi lah sambil menunggu waktu 2 menit lagi supaya pas jam 18. Kakak-kakak silakan dibuka semuanya. Kita sesi foto bersama dulu. Silakan dibuka dulu. Siapa yang akan
Kak, maaf di sini gelap Kak, lagi mati lampu Kak. Ya, boleh. Iya, Alasan. siap. Ini mati lampu. Yang Supaya mati lampu, erek ningali sok, diurungkeun yuk. Nah, mata dari teangan Nah, poek aslina. Nah, tingali. Poek mal bener. Oh iya kelihatan. Tadi Mas kelihatan kok. Oke, silakan di Rizky silakan. Ini aja nih deket ya wajahnya ya. Mohon izin Pak Kapasil, izin semuanya rekan-rekan open kamera semua ya. Oke. Hitungan 1 2 3 gaya sesuai dengan enaknya sajalah. Kak Rahmat, Damang. Damang, kayaknya senyum dong. Senyum terbaiknya mana? Abi mah izin on cam. Oh siap, Kak Rina Purnama, Kak Diah, Kak Ridwan, cukup? Sudah, oke. Ya. Ini caraang ya, dia meni caraang ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Arahnya semangat. Siap Kak Rizky, jangan kaku Kak Rizky. Jangan kaku ya. Siap 1. Iya, jangan kaku. Arahnya tangannya jangan pegang rokok. 3. Enggak pakai. Oke, satu kali lagi. Sekali lagi. Satu kali lagi. Pusing lagi pusing ini mah. Kumaha? Adau. Oke, siap. Kumaha gayana? Ulah 2. 4 lah. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih kakak-kakak semua sudah kakak-kakak semua. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membacakan hamdalah. Semoga materi kita hari ini bisa kakak-kakak serap dan bisa kakak praktekkan nanti di sekolah masing-masing. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Kurang lebih saya mohon maaf. Apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording dulu, izin stop recording. Kawarung, ngopi-ngopi mah. Kak Rahmat.